Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan, media, dan hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam Public Expose pada sore hari ini. Sesuai dengan pengumuman Public Expose yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan, BEI, dan KSEI, agenda Public Expose pada kesempatan kali ini adalah paparan kinerja perseroan terkini untuk tahun buku 2022 yaitu Maret 2022. Pada akhir agenda Public Expose akan diberikan kesempatan kepada para peserta Public Expose untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang tata caranya sebagaimana tertuang dalam tata tertib Public Expose. Agenda hari ini dimulai dari tinjauan pasar, sekilas perseroan, tinjauan operasional, tinjauan keuangan, dan terakhir strategi bisnis 2022. Ekonomi nasional dapat kita lihat dari pertumbuhan GDP yang positif di 2021 sebesar 3,69%. Perbaikan ini diperkirakan terus berlangsung dengan meningkatkan mobilitas masyarakat. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 4,5% sampai 5,3%. Selama pandemi, pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional lebih baik dari ekonomi. Tingkat inflasi masih tetap terjaga. Dengan permintaan domestik yang mulai meningkat dan konsistensi kebijakan BI dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. BI memprediksi inflasi kurang lebih 3% pada tahun 2022. Peningkatan, kalau kita melihat peningkatan COVID, kasus harian di kuartal pertama, meningkatnya kasus harian COVID-19 di kuartal pertama menyebabkan permintaan vitamin, suplemen, dan beberapa obat alat kesehatan meningkat. Dapat juga dilihat di kanan produk-produk piridam yang mendukung penanganan COVID-19 termasuk beberapa vitamin, Paiva Health, Immudator, D3 1000, dan Movit C1000, dan juga Finalton, Paivaton, multivitamin, dan vitamin E. Mungkin sekilas tentang perseroan. Berikut mungkin jejak langkah perseroan sejak berdirinya di tahun 1976. Mungkin next ya. Saya rekapin sedikit apa perseroan di tahun 2021 sampai dengan kuartal 1 2022. Kuartal 2021 kita menerima perusahaan menerima investasi saham sebesar 5,5% oleh LG International. Setelah itu kita melakukan investasi secara tidak langsung oleh Paiva Investama sebesar 10% ke Fullerton Health Indonesia Group. Perseroan juga memperoleh berbagai penghargaan, Top 5 Performing Listed Company, Top 5 Rising Company Independent Area dari majalah Investor, Indonesia Best Business Transformasi 2021, dan juga Best of the Best Public Listed Company dari Forbes Indonesia. Perseroan juga meluncurkan brand Paiva Health dan juga meluncurkan divisi baru Paiva Estetik. Perseroan juga melakukan ekspansi dan diversifikasi pasar dengan mengakuisisi Holy Pharma pada akhir tahun 2021. Di 2022, penerbitan obligasi berkelanjutan Pyridam Pharma tahun 2022 tahap 1 dengan total sebesar 400 miliar. Kerjasama dengan Merz Therapeutic, bekerjasama dengan perusahaan Mundi Pharma untuk pemasaran produk Mundi Pharma. Terakhir, memperluas kapasitas produksi hingga 2 kali lipat. Selanjutnya, kita mempunyai 2 fasilitas pabrik, Pyridam Pharma yang berlokasi di
Cianjur, dan Holy Pharma yang berlokasi di Cimahi, Bandung. Fasilitas yang kita mempunyai dari tablet, kaplet, kapsul, effervescent, sirup, dry sirup, krim, salep. Dan juga ada fasilitas beta-lactam dan non-beta-lactam, suplemen dan obat tradisional. Next ya. Berikut struktur kepemilikan perseroan. 40% dipegang oleh Rejuve Global Investment Private Limited. 12,76 dipegang oleh Adira Cita dan 8,27 dipegang oleh Mirai. Kita mempunyai anak perusahaan 6 anak perusahaan. Next ya. Berikut anggota Dewan Komisaris, Pak Robi Yulianto sebagai Komisaris Utama, Pak Syamsul Arifin sebagai Komisaris Independen, Pak Charles Malpaung sebagai Komisaris Independen, dan terakhir Bu Linda Sitagang sebagai Komisaris Independen. Next. Anggota direksi ada 3, Pak Lian Guan sebagai Direktur Utama, Pak Wijanarko Broto Saputro sebagai Direktur, dan saya sendiri sebagai Direktur. Kita masuk ke operasional. Kegiatan usaha operasi perseroan dibagi 6. 1, prescription atau obat resep. 2, consumer health. 3, biomedilab atau alat kesehatan. 4, PEVA estetik atau bidang dermatologi. 5, toll manufacturing. 6, service MAH. Kita memiliki portfolio lebih dari 200 SKU. Berikut beberapa produk unggulan kita di kuartal 1 2022. Produk unggulan dari segi obat resep ada Flutamol kaplet untuk obat flu, Levazide tablet obat Parkinson, Arkin obat Parkinson, Flutamol obat flu, dan terakhir Vibramox antibiotik. Dari segi vitamin dan suplemen produk unggulan kuartal 1 Ketosit, Cialox untuk persendian, Ferospat itu untuk zat besi, Esteor suplemen persendian, dan terakhir Pivaton multivitamin. Cakupan area kita 34 provinsi di Indonesia, termasuk dengan dan juga 2 negara ekspor, Hong Kong dan Filipina. Kita bekerjasama dengan 44 distributor untuk memasarkan produk-produk perseroan ke seluruh Indonesia dengan berbagai channel, termasuk rumah sakit, puskesmas, institusi, klinik, dan apotek. Di tahun 2021 kita juga melakukan berbagai transformasi perusahaan. Salah satu yang pertama adalah rebranding perusahaan. Kedua, digitalization ataupun juga dan sosial media, aktif di sosial media. Terakhir, infrastruktur transformasi, termasuk dengan mengupgrade sistem-sistem kita ataupun ERP untuk membantu dari segi pengambilan keputusan direksi. Selanjutnya, kinerja perseroan di kuartal 1 2022. Kita penjualan bersih sebesar 172,4 miliar, EBITDA sebesar 24,1 miliar, dan laba bersih 2,5 miliar. Penjualan tersebut bisa dibagi 2. 1, produk farmasi dan jasa maklon berkontribusi sebesar 83%. Produk alat kesehatan berkontribusi sebesar 17%. Dari segi growth, penjualan bersih, produk farmasi dan jasa maklon mengalami kenaikan 59%. Produk kesehatan mengalami kenaikan 7%. Penggerak kenaikan penjualan bersih ini dikarenakan ada peningkatan penjualan vitamin, suplemen, dan obat-obat untuk flu dan nyeri. Dan juga ada kenaikan penjualan obat maklon antibiotik. Kenaikan 7% alat kesehatan disebabkan oleh alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19.
Dari segi balance sheet, kita juga mengalami kenaikan dari segi aset dan juga kas. Ini disebabkan oleh corporate bond sebesar 400 miliar di kuartal 1. Total liability juga naik dari 639 ke 1 triliun dikarenakan oleh penerbitan obligasi di kuartal 1. Dari segi ekuitas mengalami kenaikan sedikit dari 167 ke 169. Terakhir, berikut ada strategi untuk meningkatkan kinerja perseroan yang saya bisa bagi 4. Dari 1, industri. Kita akan terus menciptakan peluang-peluang baru di industri healthcare ini menggunakan market insight dari market. Kedua, produk. Kita akan terus mengembangkan produk portfolio yang sesuai dengan dinamika pasar dan ambil bagian untuk berkontribusi dalam pemerataan kesehatan nasional. Ketiga, dari segi SDM, kita terus akan memperkuat SDM kita agar lebih efektif dan inovatif serta dapat beradaptasi dengan perubahan. Terakhir, digitalisasi yang terus akan kita kembangkan teknologi untuk mendorong perusahaan dan performa perusahaan. Terakhir, kita menargetkan pertumbuhan dari segi penjualan double digit. Berikut strategi yang kita paparin bisa dibagi 2, 1 dari segi organik dan kedua dari inorganik. Dari segi organik, obat kita bagi 5, 1 dari obat resep. Kita akan terus mengeksplorasi produk-produk inovator, patent off dan non-infringement. Kita akan terus memperkuat peluasan pasar dan area cakupan kita. Terakhir, utilisasi platform digital untuk mendukung penjualan. Dari segi estetik ataupun derma, kita akan terus memperkuat tim penjualan, Saya ulang, dari Dharma kita akan memperkuat tim penjualan, eksplorasi co-marketing dengan mitra-mitra global. Dari segi OTC kita akan mengoptimalisasi channel distribusi kita dan juga channel digital kita dan mengembangkan umbrella brand kita yaitu Paiva Health. Jasa Maklon kita akan terus memperbanyak mitra-mitra kita nasional maupun internasional. Terakhir, alat kesehatan, kita akan memperbanyak area distribusi di luar Jabodetabek, pengembangan produk-produk in-house, dan terakhir penjualan melalui channel online. Dari segi inorganik kita akan melihat peluang untuk melakukan inorganik untuk mendukung bisnis perseroan ke depan. Terima kasih.